Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah atau cara mengupdate aplikasi WA Autorespon. Ya, jadi mungkin setiap bulan ya untuk aplikasi WA Autorespon itu ada update terbaru, mungkin penambahan fitur ataupun perbaikan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Oke, sekarang saya coba membuka aplikasi WA Autorespon dulu. Di sini saya sudah mempunyai folder WA Auto 2021. Di sini versinya adalah U5C1. Ya, ini U5C1. Sekarang saya coba jalankan dulu. Ini aplikasinya masih pakai versi U5C ya. Ini U5C. Nah, sekarang saya jalankan. Ini sudah terbuka aplikasinya. Kemudian buka WPA. Ini sudah muncul. Ini sudah terkonek ya. Saya coba sekarang fitur untuk balas otomatisnya. Seperti ini. Saya simpan, kemudian saya akses di sini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah balas otomatis, berarti sudah jalan untuk aplikasi WA Responnya. Nah, kemungkinan ini untuk U5C ini mungkin ada kekurangan atau mungkin kekeliruan di dalam membalas otomatisnya, maka ada update terbaru. Nah, di sini saya sudah mempunyai file updatean terbaru. Ini pakai versi yang terbaru yaitu U6. Tadi ini yang sedang jalan itu masih versi U5 ya. Nah, sekarang ada versi U6C. Nah, berarti versi yang terbaru ya. Nah, gimana sih cara mengupdate-nya atau mengganti menjadi U6C? Nah, sekarang saya tutup dulu aplikasi yang sedang jalan. Seperti ini saya tutup. Nah, ini sudah tutup ya. Nah, kemudian untuk cara menggantinya atau cara mengupdate-nya pertama adalah kita siapkan file master app yang terbaru. Jadi silakan download file master app.zip yang terbaru, ya, yang terbaru berarti download ulang, silakan download ulang. Nah, ini saya sudah punya master app yang terbaru. Kemudian siapkan file update yang terbaru juga. Nah, di sini saya sudah menyiapkan WhatsApp Gateway 2021 U6C. Ini yang terbaru ya. Sampai sekarang. Nanti kalau misalkan di masa mendatang, kalau misalkan ada update terbaru, ya berarti versinya beda lagi. U6, U7, U8, dan seterusnya. Terus siapkan Chrome driver yang sesuai dengan versi Chrome. Nah, Chrome drivernya, karena saya menggunakan Chrome versi 89, maka saya siapkan versi Chrome drivernya versi 89 ya. Ini sudah semua, sudah siap filenya. Terus kemudian silakan buat folder baru yang namanya sama dengan folder yang lama. Di sini folder yang lama adalah WA Auto 2021. Nah, sekarang buat folder baru yang namanya seperti ini. Nah, maka kita harus membuat atau mengedit folder lama dulu menjadi nama folder yang lain. Contohnya ya seperti ini. Klik kanan, terus rename atau ganti nama, terus tambahi kata old, misalkan kayak gini. Supaya nanti ketika kita membuat folder baru yang namanya sama dengan ini, tidak bisa ya, karena otomatis dalam satu folder itu nggak boleh ada nama folder yang sama. Sekarang saya buat folder baru yang namanya adalah WA Auto 2021. WA Auto 2021. Nah, seperti ini ya. Ini yang lama, ini yang baru. Yang baru masih kosong. Nah, ini yang baru masih kosong. Nah, sekarang file yang tadi kita siapkan, kita kopikan ke folder yang baru. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke sini semua. Paste. Nah, seperti ini ya. Ini sudah masuk semua. Ini sudah buat folder barunya. Kemudian sekarang selanjutnya adalah diekstrak. Ekstrak semua file yang tadi, Chrome driver, master app, WhatsApp gateway yang terbaru ke folder yang baru. Nah, jadi ini folder di dalam folder yang baru kita ekstrak semuanya. Caranya kita blok, langsung saja nggak apa-apa. Kita klik kanan, terus Winder, pilih Winder. Kalau misalkan ada Windernya, kalau pakai 7-zip silakan pilih 7-zip. Pilih yang extract here. Di 7-zip juga sama extract di sini pakai bahasa Indonesia ya. Nah, terserah mau pakai Winder atau pakai 7-zip. Saya pakai Winder, pilih yang extract here. Nah, nanti akan muncul beberapa file seperti ini ya. Kemudian yang di luar, ini yang di luar folder master app, silakan dikopikan atau di-cut. Kita blok semuanya kecuali yang tadi file zip-nya ya. Nah, seperti ini, masukkan ke folder master app. Nah, kalau ada perintah seperti ini ditimpa, silakan klik semuanya saja, di replace ya, karena akan
mengganti aplikasi yang baru. Oke, sekarang sudah diekstrak berarti. Kemudian di bagian profile TXT silakan disetting dulu. Silakan dibuka master app-nya. Di sini nanti ada file profile TXT. Nah, ini filenya. Silakan diedit bagian user data date. Ini kan contoh, kita hapus dulu. Kita hapus, kemudian kita masuk ke Chrome-nya. Terus kita akses Chrome version. Nah, seperti ini versi 89. Kemudian saya edit bagian profile path-nya. Profile path ini kita kopikan, kita masukkan ke sini, user data dir. Kita paste. Nah, seperti ini. Kemudian saya save. Lalu saya tutup. Untuk Chrome-nya juga saya tutup. Udah seperti itu. Nah, di sini ada dua versi, ada versi U2 dan versi U6. Yang versi lama kita hapus saja dulu. Nah, sekarang pakai versi U6C ya. Ini versi U6C. Nah, di sini tadi ada dua folder ya, yang old ini masih pakai versi U5C1. Sekarang yang versi yang baru itu sudah versi U6C. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini yang di dalam folder master app kita keluarkan semuanya supaya sama dengan yang tadi yang sebelumnya yang old ini kan. Yang old kan atau yang lama kan langsung ke file-filenya ya, tidak ada folder master app lagi. Maka ini juga sama, di dalam folder master app kita kopikan atau kita cut sekalian aja ya ke sini biar posisinya sama dengan yang tadi. Nah, ketika buka yang old kan langsung masuk sini ya, file-filenya langsung muncul. Di sini juga sama, harus sama. Nah, kenapa harus sama? Supaya nanti pas kita mengakses file yang sebelumnya sudah kita setting, itu tidak ada settingan atau tidak perlu kita menyeting dari awal lagi. Karena memang posisi nama foldernya sama, terus posisi filenya juga sama. Ya, biar nanti ketika ada balas otomatis juga file otomatis akan langsung jalan ya. Oke, kita coba. Profile TXT sudah jalan, sudah di setting. Kemudian kita coba jalankan ya. Saya klik WhatsApp Gateway yang versi terbaru. Nah, ini sudah versi U6C ya. Ini sudah terbaru. Nah, ini sudah masuk ke WPA. Kita tunggu sampai muncul masuk ke WPA. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul, sudah masuk ke WPA. Di sini sudah terkoneksi juga. Ini sudah pakai versi U6C. Tapi perhatikan di sini untuk yang baru ini masih semuanya file ori ya. Jadi belum ada settingan yang sebelumnya kita setting karena ini masih file ori, masih bawaan. Nah, silakan dicoba dulu. Nah, misalkan di sini ada ketik reg misalkan atau mungkin ketik brosur, nanti munculnya seperti ini. Kita coba dulu ya, kita coba dulu jalankan, kita coba akses normal atau tidak. Harusnya sih normal. Misalkan ketik brosur nanti muncul file contohnya ya, misalkan saya pilih yang dari my picture, nanti muncul nih contoh saja, simpan, saya ketik brosur. Nah, seperti ini nanti muncul file ini sudah jalan ya berarti ya. Nah, ini berarti untuk versi yang terbaru sudah jalan, sudah oke. Nah, tapi ini masih pakai server yang baru, yang original, jadi belum disetting atau belum diedit sama sekali. Nah, padahal sebelumnya kita mempunyai aplikasi yang sudah disetting atau mungkin sudah sudah disetting database-nya. Nah, kita coba kopikan dari server yang lama ya. Sekarang kita tutup dulu. Nah, sekarang coba matikan aplikasi lalu kopas file server yang lama ke folder yang baru. Nah, ini kan ada dua folder, yang lama dan yang baru. Sekarang masuk ke folder lama seperti ini. Ini ada file server XLSX. Ini yang lama ini. Ini yang lama. Kita kopikan, kita masukkan ke folder yang baru. Tetapi di sini folder yang baru pun sudah ada file server XLSX-nya, tapi ini file ori-nya. Nah, kita coba yang file ori ini kita rename, misalkan menjadi seperti ini. Ori. Nah, seperti ini. Ini file server ori. Kemudian kita kopikan ke sini. Kita kopikan server yang lama, ini server yang lama, kita kopikan, terus masukkan ke folder yang baru. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi di dalam folder WA Auto itu harus ada file server XLSX.
cuma satu saja, yang lain nggak boleh. Kalau server ori kan ini kan beda nama ya, nggak masalah. Ini yang ori, yang baru diekstrak, ini yang sudah disetting sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang setelah dikopikan seperti ini, kemudian jangan lupa kopas juga semua file pendukungnya. Nah, yang dimaksud dengan file pendukung, misalkan kita membuat kayak sejenis formulir, itu kan ada file template-nya ya. Seperti ini contohnya. Di file WA, di sini kan ada file template absen misalkan, atau kartu tes, atau PPDB, atau rapot. Nah, ini juga dikopikan. Dikopikan sekalian ya, misalkan file WA dikopikan, terus file quiz dikopikan, hasil download juga dikopikan. Biar nanti settingannya sama persis. Masukkan ke folder yang baru, kita masukkan ke sini, paste, terus timpa semuanya saja. Oke, berarti ini file WA-nya sudah masih versi yang lama, ini sudah isi ya, sudah ada isinya. File quiz juga mungkin kalau misalkan ada quiz di sini juga otomatis ada. Di download juga otomatis sama dengan yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan dengan file server yang versi lama. Kita coba jalankan. Misalkan kalau setelah dijalankan seperti ini jalannya normal, tidak ada gangguan atau tidak ada masalah, ya silakan dilanjutkan saja. Tetapi kalau misalkan kok menggunakan versi lama kok ada error, ada muncul notifikasi apa, tidak bisa jalan dan seterusnya, nah silakan itu nanti harus dicek. Ya, harus dicek mungkin nanti antara server yang lama dengan server yang baru atau versi yang ori itu ada perbedaan, makanya dicek dulu. Nah, ini masih normal ya, ini ya. Jalan normal, tidak ada masalah ketika kita akses brosur lagi. Nah, seperti ini. Nanti muncul ada jawaban cuma titik saja di sini karena saya belum. Nah, di sini kan masih kosong ya. Ini saya coba kirim file contohnya. Nah, simpan. Nah, ini kan mengirim. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah normal ini berarti. Tapi kalau misalkan kok ada error, ada masalah, nah silakan coba bandingkan. Nah, ya seperti ini. Kita tutup dulu aplikasinya. Di sini kan ada server yang original atau yang baru diekstrak dan server yang lama. Kalau misalkan yang ori ini kok masih error, silakan pilih yang contoh server ini. Contoh server ini berarti yang dari update terbaru. Di sini ada contoh server dan ini pasti updatean terbaru ya, bukan yang lama. Ini kalau ngikuti setiap versi itu pasti ada contoh server yang baru ini, karena setiap settingan yang baru ada di contoh server. Nah, makanya silakan bandingkan server yang lama, ini server yang lama dengan file contoh server. Nah, silakan bandingkan baik itu nama kolomnya ataupun mungkin settingannya. Contohnya seperti ini. Di bagian sheet setting, silakan perhatikan di sini. Nama kolom, apakah masih sama? Oke. Terus, bagian isi form misalkan di sini. Ini isi form, bagian absen misalkan. Nanti di bagian atasnya, apakah ada yang berbeda? Atau mungkin ada keterangan seperti apa dan seterusnya. Silakan diceklah sudah di sini. Nah, lebih jelas lagi, silakan dibaca bagian petunjuk update. Di sini setiap ada update terbaru, ada revisi, nanti ada keterangan. Nah, di sini misalkan U6C, di sini auto forward, memforward di sini dan seterusnya ya. Di sini nanti ada keterangan auto PDF on, auto PDF off. Nah, mana ini posisinya di mana ya berarti di settingan aplikasinya ya. Terus di sini versi yang sebelumnya juga sama di sini. Nanti ada beberapa ketentuan di sini, silakan dicek di bagian contoh servernya. Ini kan sudah ada ketentuannya. Nah, di sini versi U6B, nanti ada timeout, ada valid, ada auto forward dan seterusnya. Ini kan ada tambahan fitur terbaru, kan? Ini fitur terbaru. Ini pun nanti ada di bagian file server, contoh servernya ini. Oke, seperti itu untuk update, cara ngupdate dari aplikasi versi lama ke versi yang baru. Jadi bukan cuma file Excel-nya saja yang diganti, tetapi dicek juga bagian file server XLS-nya, karena barangkali nanti ada yang berbeda. Nah, kalau misalkan ada yang berbeda, silakan boleh pakai yang baru. Boleh pakai yang baru itu artinya kita mulai dari nol lagi. Nah, atau bisa juga kita copy paste sheet yang dari file server yang lama ke server yang baru, kita kopikan sheet-nya, itu bisa saja. Ya, bisa saja.
Misalkan ya, misalkan di sini ada sheet apalagi di sini ya, sheet nama misalkan. Ini dari server yang lama. Kita kopikan ke yang baru ini, ke bagian yang contoh server. Bisa saja dengan cara klik kanan, terus move or copy. Pastikan ini dua-duanya terbuka ya, yang mau dikopikan dan mau yang kita pastekan. Terus to-nya atau ke mananya ini dipilih yang file satunya lagi. Terus di mana mau ditaruhnya, terus create a copy jangan lupa. Nanti otomatis akan ada sheet yang baru di sini. Ini ada ya. Nah, di sini yang lama pun masih ada ya. Create a copy berarti masih ada yang lama. Nah, seperti itu. Jika mau ngopi dari versi yang lama boleh saja nggak apa-apa. Sheet yang lama ke sheet yang baru bisa saja. Ya, ini bisa ya. Ya, seperti itu. Silakan dicoba-coba dulu untuk mengupdate dari versi yang lama ke versi yang baru. Oke, semoga bermanfaat untuk tutorialnya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Oh ya, barangkali nanti ada teman-teman yang membutuhkan aplikasi ini, silakan dicek saja di deskripsi. Silakan nanti bisa hubungi nomor saya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.